Objektifikasi perempuan tidak muncul di ruang hampa, melainkan respons dari kondisi material yang timpang. Karl Marx dan Michel Foucault punya analisis mendalam mengenai hal ini. Objektifikasi adalah proses ketika manusia direduksi menjadi benda, barang kepemilikan, atau alat guna. Dalam konteks perempuan, ini tampak dalam cara tubuh perempuan diperlakukan sebagai objek visual, seksual, ekonomi, dan simbolik. Fenomena ini tidak bisa dipahami hanya sebagai problem kultural atau personal, tetapi harus dibaca sebagai hasil dari alienasi ekonomi dan komodifikasi tubuh manusia dalam sistem produksi. Sejak era feodalisme, kepemilikan privat menciptakan hierarki material yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pada masa itu, kepemilikan dijamin oleh garis keturunan, sehingga tubuh perempuan berfungsi sebagai alat reproduksi kelas dan pewaris properti. Perempuan tidak diposisikan sebagai subjek otonom, melainkan sebagai medium keberlanjutan sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat memasuki kapitalisme, struktur ini tidak hilang, bahkan justru diperkuat. Di bawah kapitalisme, hubungan manusia direduksi menjadi tenaga kerja dan nilai manusia diukur dari produktivitasnya. Dalam logika akumulasi kapital, segala sesuatu yang bisa dijadikan komoditas akan dijadikan komoditas, termasuk tubuh manusia dan secara spesifik tubuh perempuan. Dalam manuskrip Paris, Marx menjelaskan bahwa alienasi dalam kapitalisme tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga eksistensial. Manusia terpisah dari dirinya sendiri, dari maknanya, dan dari relasi sosialnya. Dalam kondisi ini, tubuh perempuan tidak lagi dipahami sebagai entitas manusiawi yang utuh, tetapi sebagai aset visual, seksual, dan konsumsi. Michel Foucault dalam The History of Sexuality menjelaskan bahwa seksualitas adalah produk sejarah yang dibentuk melalui wacana, institusi, dan relasi kuasa. Seksualitas dibicarakan tanpa henti, diproduksi sebagai diskursus ilmiah, medis, psikologis, moral, dan kultural. Akibatnya seksualitas berubah fungsi dari wilayah privat menjadi domain publik, dari pengalaman manusiawi menjadi objek pengetahuan, dari relasi intim menjadi komoditas ekonomi. Ketika seks dan seksualitas menjadi komoditas, tubuh pun ikut terobjektifikasi. Tubuh perempuan tidak lagi dipahami sebagai subjek relasi sosial, melainkan sebagai produk visual, simbol pasar, dan alat sirkulasi kapital. Tubuh perempuan berubah menjadi lokasi kontrol sosial melalui hukum, moralitas, agama, ekonomi, dan budaya. Karena itu, pembebasan sejati tidak cukup melalui reformasi hukum dan kebijakan perlindungan formal. Pembebasan sejati mensyaratkan transformasi struktur sosial secara radikal, yaitu penghancuran fondasi material yang melahirkan ketimpangan itu sendiri, yaitu kepemilikan privat yang eksploitatif, relasi produksi yang mengalienasi, dan sistem ekonomi yang mengubah manusia menjadi komoditas.